Jakarta Selatan menggelar lanjutan sidang perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice hari ini. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 ahli dalam persidangan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice kematian Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada hari ini. Penasehat hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria mengungkapkan bahwa ahli yang dihadirkan oleh jaksa adalah ahli pidana, ahli informasi transaksi elektronik, dan ahli laboratorium forensik. Diketahui terdapat 7 terdakwa obstruction of justice. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman, dan Irfan Widianto. Keenam terdakwa dikatakan jaksa menuruti perintah Ferdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara lokasi Brigadir Yosua tewas. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang perintangan penyidikan pada hari ini, kita telah terhubung dengan reporter Gilang Dejan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga kita terhubung dengan Jambi bersama reporter Ahmad Solihin untuk mengetahui bagaimana respon keluarga Brigadir Yosua pasca sidang yang dijalani terdakwa Putri Chandrawati pada Rabu 11 Januari kemarin. Kita akan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan Gilang Dejan. Gilang, bagaimana jalannya persidangan perintangan penyidikan hari ini, Gilang? Ya, selamat siang, Silka dan juga saudara. Memang sidang Ferdi Sambo dan kawan-kawan sudah memasuki pekan ke-13 sejak digelar pada 17 Oktober 2022 silam. Memang untuk sidang pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat sudah memasuki agenda pemeriksaan para terdakwa, namun untuk sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan masih berkutat di pemeriksaan para saksi. Memang untuk hari ini sebetulnya ada 2 agenda yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Agenda pertama yaitu jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli laboratorium forensik, kemudian ahli ITE, kemudian ahli hukum pidana untuk terdakwa Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin. Agenda kedua yaitu jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi ahli ITE dan juga saksi ahli pidana untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Selain itu, Cuk Putranto dan Irfan Widianto bersaksi untuk Arif Rahman Arifin sebagai saksi mahkota pada hari ini. Sidang hari ini dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi mahkota Cuk Putranto untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Memang sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih berkutat di kronologi bagaimana pengamanan DVR CCTV pasca kejadian pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tadi kami sempat mencatat beberapa poin dari sidang yang dimulai pada pukul 10.00 pagi tadi. Pertama, saksi mahkota yakni Cuk Putranto masih digali keterangannya terkait dengan kejadian yang terjadi dalam rentang 8 hingga 11 Juli 2022 di rumah dinas Ferdi Sambo. Kemudian keterangan soal perintah yang diterima Cuk Putranto dari Arif Rahman Arifin terkait dengan pengamanan DVR CCTV. Memang Cuk Putranto menyatakan di hadapan persidangan tadi tidak ada SOP pengamanan CCTV, namun ia mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo sempat berpesan kepada Cuk Putranto bahwa SOP-nya, Sespri harus segera harus tanggap dalam situasi apapun atau dalam bahasa kedinasan harus apapun perintah yang diberikan oleh pimpinan harus segera dilaksanakan. Maka dari itu pernyataan dari Ferdi Sambo itu dinilai sebagai perintah untuk segera mencabut atau mengganti DVR CCTV yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tadi juga sempat ditekankan dalam muka persidangan oleh Cuk Putranto bahwa Ferdi Sambo sempat menyatakan setelah mencabut DVR CCTV dirinya diminta untuk
mengamankan dan menjaga rekaman CCTV tersebut, dan jika rekaman CCTV tersebut bocor kepada publik atau institusi Polri, maka Cuk Putranto akan menerima konsekuensi atau harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Arif Rahman Arifin ini merupakan mantan Wakil Detasemen B Karo Paminal Divisi Propam Polri yang memiliki sejumlah peran dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini. Di antaranya seperti dirinya sempat memerintahkan penyidik Polres Jaksel untuk mengganti berita acara pemeriksaan. Kemudian ia juga sempat mengikuti autopsi Brigadir Yosua, dan juga ia juga berperan aktif dalam mengikuti prarekonstruksi yang digelar oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri. Kami akan terus menunggu fakta apa saja yang akan terungkap dalam persidangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kali ini, karena memang saksi yang dihadirkan cukup banyak, mulai dari saksi ahli hingga saksi mahkota. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke studio Silka. Baik, beberapa saksi ahli dan saksi mahkota dihadirkan dalam persidangan obstruction of justice hari ini.